Oleh karena itu para ulama-ulama kita dulu selalu mengingatkan, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah yang tidak punya pendirian. Yang hanya ikut-ikutan geruda-geruduk. Sebab orang yang geruda-geruduk tidak punya pendirian, ini akan mudah diwarnai. Akan mengikuti apa yang terjadi, yang dianggap aneh, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena aneh itu kan luar biasa. Mungkin luar biasa jeleknya atau luar biasa baiknya, maka dianggap aneh. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah yang tidak punya pendirian. Yang hanya ikut-ikutan geruda-geruduk. Sebab orang yang geruda-geruduk tidak punya pendirian, ini akan mudah diwarnai. Akan mengikuti apa yang terjadi, yang dianggap aneh, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena aneh itu kan luar biasa. Mungkin luar biasa jeleknya atau luar biasa baiknya, maka dianggap aneh. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruda-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Qudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret. Karena situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini, tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa, disebut sebagai Yaumul Harj. Ya. Memang ada hadisnya. Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadi, la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yatil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu, wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-harj. Diartikan sekarang hork. Jadi yaumul hork. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal-ikhtilat. Al-qatil wal-maqtul finnar. Hadisun sahih insyaallah. Saya ingatnya itu rawi Muslim kalau tidak salah. An Abu Hurairah. Seingat saya. Kalau salah ya Muslim saya. Jadi Rasulullah bersumpah demi zat yang menguasai diri saya, nyawa saya. Kiamat belum segera akan didirikan sebelum datang dialami oleh umatku sebuah zaman. Yang mana pada zaman itu la yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, apa jalarannya, apa sebabnya. Tiba-tiba terjadilah karena situasi. Walal maqtul fima qutil, yang terbunuh pun bingung. Kenapa saya yang dibunuh? Apa salah saya? Dia jadi saling bingung. Terjadi kehorokan saat itu. Artinya sehari-hari yang tidak menentu. Yang membunuh tidak tahu apa motifnya, dia membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu apa salahnya. Kenapa? Karena situasi sudah begitu teraduk-aduk, sulit membedakan, dan begitu sangat viral, orang sudah sulit melepaskan. Sehingga harus dia melakukan itu, sengaja atau tidak sengaja. Harus orang ikut-ikutan ini, karena ini sesuatu yang viral. Apalagi situasi-situasi pemframingan, ya, membuat opini yang akan opini penggiringan terhadap keberadaan kita yang disebutkan sebagai umat atau bangsa yang imma'ah itu tadi. Dan sekarang munculnya para ruwaibidah. Jangan dikira ruwaibidah itu hanya ar-rajul tafih yatakalam fi amri ummah. Ya memang ar-rajul tafih, tapi tafihnya karena kefasikannya. Tafihnya karena dia kesesatannya. Wa adallallahu ala ilmin. Ilmunya tinggi, tapi Allah menyesatkan. Disesatkan di saat dia mencapai ilmu yang sangat tinggi itu. Jadi memang Rasul menyatakan ar-rajul tafih yaqulu fi amri ummah. Tapi rajul tafih ini bukan orang yang bodoh. Tapi pinter pun, tapi kepinterannya yang tidak ada embel-embel diikuti oleh nur, ilmu yang tidak ada nurnya. Oleh karena itu penting sekali kita bisa mengikuti dan mempelajari serta menghayati bagaimana keberhasilan ulama-ulama kita dulu, seperti almarhum al-maflah Syekh Abdul Hamid Qudus ini, agar lahir ini sebagai ulama Nusantara, sebagai ba'ithah, pembangkit kita untuk meniru dan melahirkan Syekh Abdul Hamid Qudus yang lain, yang mungkin yang ada di ruangan ini akan melanjutkan dan menjadi Syekh Abdul Hamid Qudus pada abad-abad sekarang dan yang selanjutnya. Allahumma amin.
mumpung kita tidurnya tidak terlalu pulas. An-Nasunyam itu ada mengatakan ini makolahnya sahabat Ali, tapi ada mengatakan daunnya Rasulullah. Apalagi ada ayat surat Qaf itu tadi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasurukal yauma hadid. Sungguh engkau telah berada dalam keadaan lupa, yang sangat lupa, fi ghaflatin, dari semuanya yang kejadian ada ini. Termasuk mewarisi, melanjutkan bagaimana kutub Turos ini terus bisa berjalan. Jangan salah, karena ada orang yang menyalahkan arti Turos. Turos itu ya utamanya Al-Quran, Al-Hadis, dan apa yang dihasilkan, diwariskan oleh para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, lalu tabi'in, lalu asbabul madahib al-arba'ah, dan ulama-ulama yang lain. Tapi ada orang lain yang masuk di sini, ya, mengakui bahwa Quran, Hadis, dan daud-daud Khulafaur Rasyidin itu adalah bagian dari Turos Islami. Dan para ulama-ulama akhirnya setelah masuk lalu menyederhanakan. Kalau begitu Quran, Hadis sama dengan karya-karya ulama. Nah ini ada yang menyalahgunakan, dianggap sama. Quran dan Hadis dianggap sama dengan kitab-kitab As-Sofra, Kutub Sofra yang lain itu. Itu memang orang-orang yang hatinya sudah tidak benar, ingin membuat sesuatu yang merendahkan. Lalu selanjutnya juga membuat kesempatan, kalau sudah dianggap sama, karya-karya ulama itu bagian dari Turos, sama dengan Al-Quran dan Al-Hadis, lalu mereka mendahulukan yang bukan Turos yang utama itu tadi. Mengutamakan yang bukan Turos yang utama itu tadi. Lebih penting daripada, tapi insya Allah Nahdlatul Turos yang ada ini bukan seperti, justru meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meluruskan kembali kesalahan-kesalahan dan niat-niat yang kurang baik itu tadi. Saya terima kasih pada kiai-kiai muda kita yang kalau saya melihat menghabiskan waktunya, ya bondo-bondo dewe, tidak ada yang membiayai. Ya. Dia bisa datang ke Surabaya, ke Madura, ya artinya bisa pulang ke rumahnya. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib, gak belani warga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus terus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang ini ya sedikit saja saya. Mestinya ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya. Karena Habib itu ada yang benar dan tidak benar gitu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar nggak benar ini. Gitu. Semua jenis kabilah manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar jangan terus digebiak-uyah, semua dikeprui kabeh, hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir, jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang
desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Ya. Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Nah kok minta, mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Nah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kami itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya, ngelencermu pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu situasinya? Kok minta-minta? Itu cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dan fakih-fakih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru ini, nolak nasab-nasab. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab
yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah. Itu hanya nyebut-nyebut aja. Oke, Mas Yud. Ya, saya simpel saja pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda ini temuan Kiai Imad dengan referensi-referensi yang tadi dibacakan? Apakah cukup kredibel ya kalau bahasa ilmiahnya gitu ya? Cukup bisa dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah, atau menurut Anda ada kritikan di sana sini? Ya memang sebagai karya ilmiah memenuhi, apalagi didukung oleh DNA, ahli-ahli sejarah. Tetapi karya ilmiah juga ikhtilaf, biasa itu Mas. Ada kemudian yang dengan Rois Am aja itu kan ikhtilaf, mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan fiktif. Jadi kredibel tapi tetap ikhtilaf karena ada yang punya pendapat lain. Itu fakta, itu terjadi. Nah, oleh karena itu baru-baru ini aja, baru kemarin aja kan Robito itu melaporkan orang yang ngaku-ngaku jual beli habaib. Bayangkan, sementara Robito sendiri dibatalkan oleh Kiai Imad. Bayangkan itu. Yang batal membatalkan yang batal lagi. Dan jadi begitulah, ini masalahnya ikhtilaf ini. Dan polisi melayani itu. Nah, karena apa? Karena Robito punya badan hukum, maka seluruh produk yang dihasilkan termasuk soal nasab ini tentu ada dalam koridor hukum sebagai badan hukum itu, Mas. Jadi ini yang yang berhak menjawab seluruhnya apa yang disampaikan Pak Kiai Imad adalah Robito itu sendiri. Kalau masyarakat soal Habib itu hanya klaim aja, sebutan-sebutan aja sebagai fenomena dalam masyarakat kita, ya begitu. Orang mancung hidupnya dipanggil Habib, itu udah biasa gitu terjadi. Jadi itu jadi hal yang berbeda ini, Mas. Makanya yang menjawab soal-soal penemuan ilmiah ini ya Robito sendiri kan, karena Robito yang mendeklir bahwa dia adalah garis ada sambungan ke Nabi. Ya, maka Robito sendiri yang harus bisa menjawab ini. Makanya Mas Yusuf kalau bisa undang ini Robito biar langsung bisa menjawab soal ini. Oke, baik. Paralel gituan ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil
dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurrar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurrar ini? Kitab Al-Ghurrar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurrar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Oke, baik. Satu lagi langsung ke Prof. Ikam. Tadi dikatakan bahwa Kamulas yang berhak menjawab ini adalah Robito. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito, atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah, dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan. Itu dibalas oleh Rabita Alawiyah, dan Rabita Alawiyah menginginkan